orang yang masukin polling, masih banyak. Kata-kata yang lain mungkin apa, kerja keras atau apa, ini kompleks, penelitian, perjuangan, penderitaan. Ada yang bilang penderitaan. Ada yang menyebutkan penderitaan. Penelitian, SPSS, tanggung jawab. Sambil kita nunggu temennya yang lain ya. Data, pusing. Ini Anda semester 6 ya, masuk semester 6. Berarti semester depan memang harus sudah mulai untuk proposalnya ya. Oke, ada lagi mungkin yang belum masukin? Rumit, pusing, bingung, tantangan, takdir, wisuda. Terus apa lagi? Yudisium. Oke. Mungkin yang lainnya yang yang belum masukin itu mungkin juga kurang lebih hampir sama ya. Ini ya, proses panjang karya tulis ya, itu yang kalian bisa kelihatan di situ. Kalau di sebagian besar menjawab itu skripsi itu adalah tugas akhir. Ya, oke, saya stopkan dulu yang ini, saya hentikan dulu. Nah, sekarang kalau misalnya pada saat kemarin Anda kan sudah mendapat penjelasan tentang beberapa ini. Nah, ini kita pengen pooling lagi. Kalau misalnya Anda ditanya tentang pertimbangan utama Anda memilih minat skripsi. Nah, silakan nanti pollingnya di situ lagi ya. Sama ininya ya, sudah saya buka. Oke, sekarang saya tampilkan yang di sini supaya Anda tahu biar nggak ngantuk juga ya. Pertimbangan Anda pada saat memilih skripsi. Oke, sebentar, saya copy skripsi satu. Nih, saya share ini. Topik skripsi yang menarik paling banyak dosen pembimbing karena teman. Oke, lagi. Oke, mungkin yang belum silahkan. Topik skripsi yang menarik masih jadi yang paling banyak dipilih. Kemudian dosen pembimbing, kemudian nggak ada, saya ingin dan bisa skripsi di KBK manapun, kemudian karena teman segeng atau teman dekat, itu pilihnya yang paling sedikit. Ada lagi? Oke, mungkin yang belum kita tunggu. Ya, 2 lagi mungkin. Separuhnya minimal. Oke, sudah nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup ya pollingnya. Nah, sekarang kita ke topik ini ya. Oke, jadi kalau misalnya sekarang yang hari ini tadi Anda sudah melakukan polling ya, sebagian besar itu menyebutkan bahwa topik skripsi yang menarik itu jadi bahan pertimbangan. Nah, topik skripsi yang menarik itu nanti kaitannya dengan bagaimana Anda mempunyai strategi atau teknik penelusuran pustaka ya.
Nah, yang hari ini yang akan saya sampaikan adalah kita akan melihat apa macam pustaka itu ya, kemudian strategi dan teknik penelusurannya seperti apa. Terus bagaimana kita mengorganize riset. Mengorganize riset itu artinya dari data kita itu apa yang bisa kita lakukan dari sumber pustaka yang sudah kita miliki. Nah, sekarang saya pengen tanya, kenapa sih kalau misalnya ada yang tahu nggak, kenapa kita memerlukan, sebenarnya ngapain kita repot-repot harus punya strategi pada saat kita menelusuri pustaka ilmiah atau literatur? Ada yang ingin menjawab? Misalnya supaya nggak ngantuk. Kenapa kira-kira? Ngapain sih? Kalau nyari, ya nyari aja Bu, ngapain harus butuh strategi? Nah, ini kan sebagian besar Anda sudah semuanya ya, semuanya sudah praktikum farmasi masyarakat ya, kemarin kan di situ sudah tahu mencari pustaka yang seperti apa. Kira-kira apa alasannya? Kenapa kok kita harus punya strategi pada saat kita akan mencari literatur? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Mungkin ada yang ingin menyampaikan biar nggak ngantuk, biar nggak nyantai aja. Sabtu-sabtu ya, Sabtu-sabtu disuruh belajar ini. Sabtu-sabtu ini kan dari rumah, saya juga dari kantor, ini nggak di rumah saya. Oke, apa kira-kira? Kalau misalnya kita perhatikan, informasi itu kira-kira semakin bertambah atau semakin berkurang sih makin lama? Banyak apa makin sedikit informasi itu? Semakin banyak ya, informasi itu pasti semakin banyak. Jadi informasi yang ada makin lama, mungkin dari tahun ini sampai tahun depan, itu kan pasti informasinya nggak mungkin berkurang. Jadi kenapa kita perlu strategi penelusuran pada saat kita menelusuri pustaka? Yang pertama, karena informasi yang tersedia sangat banyak dan luas serta beraneka ragam. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa memperoleh informasi yang memang relevan dengan apa yang akan kita cari. Dan yang ketiga, untuk menghemat waktu pencarian. Dan kemudian yang terakhir, untuk mempermudah pencarian. Kenapa kok menghemat waktu? Yaitu tadi, kalau misalnya informasi itu yang ada, Anda datang, misalnya Anda masuk ke internet, kalau misalnya Anda mau cari apapun itu kan sebenarnya kan ada. Dan itu informasinya kan bisa ribuan ya, ribuan data itu ada. Semuanya Anda cari itu ada. Nah, kalau misalnya kita terbatas dengan waktu, ya tentu saja berarti kita harus memerlukan strategi khusus. Nah, ini saya ada lagi, tapi nanti kita terakhir aja ya, supaya nanti Anda bisa tahu kalau sudah belajar tentang strateginya. Nah, latar belakangnya sebenarnya, apa sih penelusuran informasi itu? Kalau misalnya dilihat, penelusuran informasi itu adalah sebenarnya kegiatan menelusur kembali ya, seluruh atau sebagian informasi yang sudah pernah ditulis, atau diterbitkan melalui sarana searching tadi, temu kembali informasi yang tersedia. Jadi sudah ada yang menulis dan kemudian kita mencari lagi. Nah, strategi penelusuran itu yang disebut ada penelusuran yang dilakukan secara sistematis. Di sini systematic searching. Artinya pada saat kita mencari, kita mempunyai kata kunci atau keyword. Kemudian ada yang disebut frase atau subjek dokumen. Kemudian kita bisa menggunakan strategi menggunakan boolean logic ya, serta fasilitas-fasilitas yang ada di database yang sebenarnya yang itu yang akan kita cari. Kemudian ada fasilitas lain yang kita sebut kalau misalnya di search engine-nya itu sudah ada. Ya, jadi kalau misalnya di search engine, kalau Anda cari bagian search, itu kita sebut search engine, di situ kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di situ juga. Nah, apa saja yang termasuk dalam strategi pencarian sistematis? Yang di sini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita mencari strategi pencarian secara sistematis. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu sebenarnya sumber datanya itu ada apa aja. Kalau misalnya sekarang kita pertama yang dilihat adalah electronic sources. Nah, namanya electronic sources itu berarti sifatnya elektronik, ya, sifatnya sofa. Nah, ini dibedakan menjadi tiga. Ada yang kita sebut database. Ya, kemudian ada yang disebut electronic libraries.
Kemudian internet. Nah, sebenarnya database dan electronic libraries ini kan juga terkoneksi dengan internet. Tetapi internet di sini adalah internet yang dimaksud secara luas ya. Jadi kalau misalnya Anda mau punya search engine tertentu, nah itu kita sebut sumbernya internet. Kemudian sebelum kita mencari lagi, kita harus tahu ada yang disebut print sources. Artinya ini dalam bentuk print out, dalam bentuk hard copy atau hard file. Ini bisa yang kita sebut journals ya, journals yang sudah di print out itu kita sebutnya juga print sources. Textbook yang Anda gunakan pada saat Anda praktikum, kalau misalnya diminta untuk menyediakan Martindale, ada yang punya textbook Martindale, ada yang punya textbook Farmakope Indonesia, itu kita sebut textbook. Kemudian pencarian print sources ini juga disebut hand searching, artinya kita mencari langsung. Hand searching itu artinya kita datang ke library, kita print out, kita meminjam bukunya dari perpustakaan, itu kita sebut hand searching. Nah, ada juga sumber yang kita sebut gray literatur. Gray literatur ini bisa dari database juga, tetapi database tertentu yang sifatnya itu bukan termasuk database yang saintifik secara primer ya atau primary. Makanya kita sebut gray literatur. Kemudian conference proceeding. Kalau Anda pernah yang pengalaman mengikuti conference atau mungkin nanti belum tapi nanti pernah konferensi mahasiswa yang di situ Anda harus mempresentasikan hasil penelitian atau abstrak atau poster. Nah, nanti di situ dari conference tersebut dia akan menghasilkan proceedings. Proceeding itu isinya berbagai full text ya dari artikel atau penelitian-penelitian yang dipresentasikan selama conference tersebut. Makanya kalau Anda mencari di Google nanti ada conference proceeding, konferensi apa, ya tahun berapa. Dia hanya memuat artikel-artikel yang dipresentasikan pada saat conference tersebut. Kemudian research funders. Research funders ini adalah pemberi dana atau penyedia dana penelitian. Mereka biasanya memuat laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini kan hanya ditulis oleh si penelitinya, belum mengalami review oleh orang lain, makanya disebut gray literatur. Ya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja boleh di-cut ya, atau ditulis di chat, nanti supaya tidak lupa nanti sebelum sampai akhir ini ya. Nah, ini tadi yang saya sebut contohnya electronic sources atau database. Kalau Anda yang di farmasi atau yang di bidang kesehatan harus familiar dengan nama-nama database ini. Karena ini adalah database yang digunakan untuk mencari literatur yang kaitannya umumnya dengan kesehatan dan obat. Ya. Nah, yang paling enggak yang Anda harus tahu, minimal Anda harus tahu Cochrane Library itu apa. Kemudian IMBASE itu karena di sini adalah berbayar ya, jadi UNER kebetulan tidak berlangganan. Ini mungkin nggak ada, tapi Anda bisa paling nggak tahu IMBASE itu isinya apa. IMBASE ini khusus biomedik pharmacological literatur yang kaitannya dengan di Eropa. Jadi artinya dia diindeks oleh negara-negara Eropa. Sedangkan PubMed ini adalah punya National Health Library-nya Amerika. Kadang yang diindeks di IMBASE sama yang diindeks di PubMed itu bisa overlap. Nah, kalau PubMed, Anda bisa free carinya karena di sini adalah mensitasi abstrak ya dari berbagai penelitian. Nah, nanti di hari ini saya pengen nggak paling nggak Anda coba nanti familiar dengan PubMed ya. PubMed nanti di Google PubMed itu apa? Nanti di situ Anda harus tahu paling nggak mencarinya seperti apa. Kemudian di sini ada Scopus. Nah, Scopus ini sebenarnya Scopus ini adalah database juga, tetapi dia ini sebenarnya milik Elsevier ya. Elsevier itu salah satu publisher yang dari Eropa ya. Di Scopus ini juga memuat beberapa abstrak dan citasi indeks artikel. Kemudian ada Web of Science. Web of Science ini juga sama, ini punya Clarivate Analysis. Kalau misalnya Anda pernah dengar, itu salah satu publisher besar juga. Nah, minimal dari database ini Anda paling nggak pada saat skripsi atau pada saat praktikum minimal harus pernah menggunakan PubMed ataupun Scopus ya. Atau kalau misalnya untuk clinical trial Anda bisa menggunakan Cochrane Library. Nah, contohnya yang lebih spesifik lagi untuk database ini ada yang betul-betul dia memuat subjek khusus. Jadi kalau untuk psychological abstract itu ada yang namanya PsycInfo. Kemudian kalau misalnya Anda penelitiannya nanti lebih ke arah klinik, nursing, dan sebagainya, nanti ada yang disebut Sinal Plus. Ya. Kemudian kalau Anda
tanaman-tanaman dari Amerika dan Karibian yang khusus hanya ada di daerah sana. Anda bisa melihat database subjek ini, lilacs ini ya. Kemudian tadi yang saya sebutkan tentang grey literatur. Apa itu grey literatur? Grey literatur ini sebisa mungkin digunakan setelah Anda melakukan searching tadi di database yang di awal tadi. Jadi jangan langsung menunjuk ke grey literatur pada saat Anda sudah mendapatkan topik ya. Karena yang utama tetap penelitian yang dilakukan oleh orang pertama, yang sudah direview, yang publish di jurnal-jurnal atau database-database yang sudah diakui. Nah, grey literatur ini adalah hasil penelitian yang dihasilkan oleh organisasi di luar jalur publikasi komersil atau akademik tradisional. Ini bisa hasil laporan penelitian. Jadi kalau skripsi Anda nanti kalau belum publish jadi jurnal yang itu masuk ke repositori perpustakaan, itu masuk juga dengan grey literatur karena dia belum dipublish di jurnal yang sudah mengalami peer review ya, artinya direview oleh reviewer eksternal. Laporan penelitian, hasil tesis, disertasi, skripsi, dokumen pemerintah, laporan organisasi, dan sebagainya dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, itu disebut grey literatur. Dan kalau pertanyaannya, lo berarti grey literatur itu nggak boleh dipakai, Bu? Boleh, asal memang untuk artikel primernya belum ada. Nah, Anda baru bisa menggunakan grey literatur. Tetapi, kadang ada beberapa grey literatur sources yang memang itu hanya ada di grey literatur. Contohnya apa, Bu? Library katalog misalnya, Anda harus mencari disertasi atau penelitian yang sebelumnya dilakukan itu apa aja. Adanya di library katalog ini. Ya, nggak apa-apa digunakan selama Anda sudah mencari. Kemudian, Google Scholar. Nah, ini Google Scholar pasti sebagian besar dari Anda sudah familiar dengan Google Scholar. Google Scholar kok termasuk grey literatur, Bu? Iya, karena di situ sebenarnya dia nanti akan Anda akan mensitasi, menghasilkan semua apapun yang Anda cari sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Di situ kadang bisa nanti hasilnya PDF, bisa nanti hasilnya merefer ke jurnal, atau mungkin laporan penelitian juga bisa. Ya, kemudian ada Agency for Healthcare Research and Quality. Nanti di sini juga ada hasil-hasil penelitian. Kalau WHO juga pasti punya website ya, dan itu bisa digunakan kalau misalnya Anda harus mencari definisi atau apapun yang kaitannya dengan program-program di WHO, Anda bisa membuka WHO. Kemudian Grey Source Index, kemudian Open Directory of Academic Repository, Clinical Trial Registry, jadi penelitian-penelitian klinik yang sudah didaftarkan. Anda ingin lihat penelitian klinik kaitannya dengan obat COVID ini berapa sih yang sudah jalan, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya gini, logbook on database itu berbayar atau gimana sih Bu? Apakah bisa kita akses secara free? Kalau Anda sedang berada di UNER, ya itu bisa diakses secara free. Kalau misalnya Anda menggunakan IP address UNER ya, itu untuk beberapa database tadi, kalau misalnya ini dilanggan oleh UNER ya, jadi ada ProQuest. Nah, nanti saya tunjukkan websitenya library ya. Kemudian Springerlink. Springerlink ini sebenarnya nama publisher juga ya, jadi dia di sini isinya adalah jurnal-jurnal yang di dalamnya ada artikel-artikel baik yang berkaitan dengan kesehatan maupun non-kesehatan. JSTOR juga sama, EBSCOhost ini juga sama. Nah, setelah ini sih saya berharap Anda bisa mencoba, paling enggak nanti seperti apa sih tampilannya database-nya itu. Kalau database yang free, itu juga bisa diakses di sini, Directory of Open Access, kemudian perpustakaan digital universitas terbuka, kemudian ada ERIC ya, disebut Education Resources and Information Center, ini koleksi buku beberapa ya, dalam bahasa Indonesia, atau Google Scholar kan pasti sudah familiar ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya ada lagi di library, Bu, terus gimana apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya Anda sekarang ada di kampus, sebenarnya di perpustakaan UNER ini juga sudah ada. Kalau Anda masuk ke websitenya perpustakaan UNER ya, lib.uner.ac.id, itu nanti di bagian sini ada e-journal database. Nah, ini Anda bisa cari nanti ini apa. Sekarang di UNER, di perpustakaan UNER menggunakan sistem VPN. Jadi Anda nggak perlu terikat dengan IP address-nya, nanti menggunakan VPN ya. Jadi nanti Anda download, di situ sudah ada petunjuknya. Nanti kalau misalnya Anda lihat di sini petunjuknya seperti apa. Nah, ini adalah database atau resource yang Anda bisa akses. Kalau misalnya Anda berada di
karena ingin mengakses melalui library UNER. Ini bisa dicoba satu-satu selama Anda tadi mengaktifkan VPN itu ya. VPN itu nanti koneksinya dengan akun cyber Anda. Nah, sebenarnya mungkin dari beberapa ini saya juga nggak yakin ini siapa yang sudah pernah berkunjung ke library UNER misalnya. Mungkin kalau ditanya disuruh resign mungkin nggak banyak ya sudah pernah, atau mungkin malah saya nggak tahu Bu library UNER-nya itu ada di mana. Ya, padahal kita punya tinggal library di masing-masing kampus itu ada satu ya. Nah, kalau misalnya di sini sebenarnya Anda kalau misalnya pengen belajar apapun di sini library ini juga punya library class ya. Library class di sini tuh nanti kalau Anda mau belajar Mendeley, Anda mau belajar bikin praktek Canva ya, kalau misalnya untuk presentasi PowerPoint itu sebenarnya sudah ada disediakan oleh library kita. Nah, ini yang tadi saya bilang bagaimana Bu mengaktifkan supaya saya bisa mengakses data yang dilakukan yang ada dilakukan oleh library UNER. Anda bisa akses tadi ya OpenVPN, nanti diikutin aja gimana caranya ya, nanti tampilannya dari situ bisa kelihatan. Nah, pastikan pada saat Anda install atau apapun itu antivirus mungkin di laptop Anda mungkin harus di pause dulu ya, atau dimatikan dulu sementara, karena mungkin beberapa tadi malam saya coba itu di punya saya mungkin memang harus mati dulu ya, karena beberapa mungkin nggak kompatibel dengan ininya ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke, kalau tadi sudah sumber source-nya ya, paling nggak Anda tahu sumber source-nya apa. Sekarang kalau misalnya kita lihat, nyarinya gimana Bu? Dapat topik, terus nyarinya apa yang harus saya lakukan dulu. Sekarang kalau Anda mau melakukan pencarian secara sistematis ya, yang pertama Anda harus tahu dulu keywords yang Anda perlukan itu apa. Anda kan pasti nanti dapat topik nih, kalau deskripsi ataupun tugas kuliah lain, sama seperti praktikum farmasi masyarakat kemarin ya. Jadi sepertinya sebenarnya Anda ini sudah jauh lebih beruntung dibandingkan kelasnya yang kemarin ya, karena Anda sudah dapat praktikum farmasi masyarakat, terus kemudian sudah dapat yang materi-materi yang siap skripsi, ini salah satunya termasuk pencarian strategis ini ya. Nah, keywords atau kata kunci. Kenapa kok keywords itu penting? Keywords itu sangat penting karena itu nanti menentukan hasil yang Anda peroleh dalam pencarian. Kalau misalnya salah satu katanya salah saja satu huruf, ya nanti hasilnya udah beda lagi. Terutama pada saat Anda melakukan pencarian dengan kata kunci dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang pasti akan beda lagi. Bagaimana memilih kata kuncinya? Memilih kata kunci itu harus sesuai dengan konteks dari yang Anda inginkan itu subjeknya apa. Terus bagaimana Bu supaya saya dapat kata kunci yang memang itu nanti akan mencari atau mendapatkan artikel yang saya inginkan. Anda bisa melihat kamus, Anda bisa melihat ensiklopedi, thesaurus, baca buku, atau melihat kata kunci yang ada pada jurnal-jurnal sebelumnya atau artikel sebelumnya. Anda kan pasti mencari misalnya, oh ini di Google Scholar ada sih kata kuncinya apa, itu bisa dilihat. Sedia setiap artikel, abstraknya itu kan pasti menyediakan kata kuncinya. Anda bisa melihat dari situ. Kalau Anda masuk melalui PubMed, ya, di PubMed itu ada istilah medis yang disebut medical subject heading. Nah, ini kalau punyanya PubMed namanya ini. Nanti Anda bisa cari di subbrowse-nya. Misalnya Anda mau cari, kalau misalnya sekarang adherence itu persamaannya apa sih kata kuncinya? Nah, itu Anda bisa masukkan adherence di situ, medical subject heading browsernya, nanti dia akan keluar beberapa pilihannya apa. Nah, itu yang Anda bisa gunakan untuk mencari kata kuncinya. Nanti setiap database biasanya mereka juga punya istilah sendiri. Kebetulan aja di PubMed yang sering dipakai, PubMed yang lebih sering dipakai dibandingkan database yang lain, itu mereka punya istilahnya medical subject heading. Kalau misalnya nggak punya kata kunci, ya kata kunci pasti harus ada. Nah, kata kunci itu nanti yang kita akan kombinasikan dengan apa? Tadi dengan strategi pencariannya. Yang pertama, bisa menggunakan logika boolean ya, atau boolean logic. And, or, atau not. Nah, ini bisa pada saat menelusuri bisa memperluas atau memfokuskan. Tergantung Anda mau memperluas topik atau mau lebih spesifik. Kemudian frase, ini bisa dikatakan kalau misalnya Anda butuh, katanya tuh nggak bisa dipisah. Dia harus beberapa kata jadi satu frase untuk mencari, karena itu adalah satu kesatuan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan phrase search.
Kemudian ada pemenggalan atau truncation. Nah, ini kalau misalnya Anda mencari dalam bentuk kata bahasa Inggris, atau kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin awalan dan akhiran itu kan jadi beda ya. Kayak misalnya ini, yang paling gampang ini contohnya pregnant. Kalau saya kasih kata di sini asterisk ya, tanda asterisk di sini atau dollar sign, tanda dolar di sini. Kalau saya pregnant, kemudian setelah N itu nggak saya teruskan, tapi saya kasih tanda asterisk di sini, dia otomatis akan mencari kata-kata yang katanya entah itu pregnant pakai T ataupun pregnancy. Ya, itu dia. Kalau misalnya ini nggak ada ya nggak ada kata nanti pregnant, dia akan semuanya nanti bisa dilihat. Kemudian kalau misalnya saya menambahkan di sini ya diabetes asterik atau dollar sign di sini, berarti dia nanti akan diabetes iya, diabetes diabetes iya, jadi diabetes ya atau diabetik nanti dia akan mencari. Kemudian kita bisa tambahkan pembatasan field. Cuma saya nggak menyarankan kalau pembatasan field. Karena apa? Di sini kan ada, biasanya kadang mahasiswa itu cari gampangnya, oh kita pengen bikin slide PowerPoint nih. Cari aja yang langsung dotnya tuh belakangnya PPT. Nanti yang keluar PPT. Padahal ini nggak sangat tidak disarankan. Karena ini justru akan mempersempit pencarian Anda. Entah itu .pdf, .ppt, .doc, itu akan mempersempit pencarian Anda. Atau bisa kalau misalnya saya udah tahu mau nyarinya kemana, karena itu semuanya hanya ada di websitenya WHO misalnya, itu Anda bisa langsung masuk ke WHO atau ke BPOM karena saya pengen mencari list obatnya. Case sensitif itu kadang mungkin ada beberapa pencarian kalau misalnya kita menggunakan huruf besar semua atau huruf kecil itu bisa memberikan pertemuan yang berbeda. Itu kalau misalnya memang istilahnya spesifik ya, itu bisa juga menghasilkan temuan yang berbeda. Kemudian ada kalau fasilitas pada search engine, Anda bisa memanfaatkan entah itu basic, advance, atau publication search berdasarkan tahun. Ya. Nah, contohnya, kalau misalnya beberapa itu bisa harus sendiri-sendiri atau bisa digabung? Bisa digabung. Kalau misalnya Anda pengen melihat kepatuhan pada ibu hamil, ya itu bisa dicari di sini. Medication adherence, itu jadi satu frase ya. Kemudian ditambah pregnant, tapi dikasih asterisk, jadi nanti bisa pregnant pakai T, atau pregnancy ya. Kemudian all in title. Jadi kalau misalnya semua yang ada di title ya kaitannya kalau misalnya dia menyebutkan hypertension drug, nah, itu bisa site-nya WHO dan seterusnya. Nanti Anda mau menggabung lagi drug distribution dengan cost effectiveness yang jadi satu frase. Kemudian ini ada drug manage. Kenapa kok manage-nya dikasih asterisk, Bu? Nanti kan terlalu luas. Ya ini bisa justru saya ingin mencari yang lebih luas. Misalnya nanti manage, jadi dia bisa managing, manajemen, ya. Kemudian manage pakai S, ya itu bisa akan keluar nanti artikelnya. Kemudian keywords, operators, dan filters ini yang paling bisa dilakukan bagaimana mencarinya. Pertama, menentukan keywords, Anda di brainstorming dulu keywords-nya. Ide topik Anda apa, atau riset question-nya apa, atau riset topiknya apa. Kemudian baru di sini keywords-nya diperluas. Ada subject heading, specific subject dari database ya, dari kamus atau apapun. Kemudian baru dari sini Anda akan mengkombinasi dengan boolean operator. Ada and, ada or, ada not ya. Contoh nih gampangannya. Misalnya Anda ingin mencari post traumatic stress disorder atau PTSD, nanti bisa disebut PTSD disingkat or ditulis luar ya. And soldiers not Navy. Berarti nanti dia akan mencari semua PTSD baik yang ditulis penuh maupun disingkat yang dikaitkannya selama dengan ada kata-kata soldiers. Kalau nanti ada PTSD and Navy, nggak akan dikeluarkan karena ada sudah bilang PTSD and soldiers, tapi bukan Navy. Jadi kalau nanti ada PTSD dan Navy, otomatis nggak akan keluar. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus hati-hati juga menggunakannya. Tipsnya adalah kapan Anda menggunakan N? Kalau misalnya ini N ini digunakan kalau semua hasilnya itu akan mencari search term. Heart and lung itu akan kalau Anda mencari heart and lungs, berarti dia akan menemukan item yang kaitannya memuat ada heart, ada lung, ya, bersamaan. Kemudian kalau each result contain at least one search term. Jadi kalau Anda search heart or lung, nanti kalau ada heart satu aja dia akan keluar, lung satu aja dia juga akan keluar, karena dia or.
Ya, jadi entah itu heart sendiri berdiri sendiri, lung berdiri sendiri, atau heart and lung berdiri keluar bersamaan. Kalau not, result do not contain the specified terms. Jadi kalau misalnya Anda mencari search-nya dimasukkan heart, tapi not lung, dia akan hanya mencari items atau artikel yang mempunyai kata heart, tapi nggak ada kata-kata lung sama sekali di situ. Ya, jadi harus diingat. Kalau misalnya Anda terlalu spesifik menyebutkan not, nanti juga bisa yang keluar juga sedikit. Tapi kalau Anda terlalu luas, terlalu banyak or-nya, nanti juga jadi banyak artikelnya yang akan keluar. Ya. Oke, sampai sini kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Kita lanjutkan ke search tool-nya. Search tool-nya apa saja, Bu, yang bisa dipakai? Ini Anda bisa menggunakan yang paling gampang apa? Cari abstrak atau citation database. Kan yang paling gampang dibaca abstraknya dulu nih. Kalau abstraknya menurut Anda, wah ini nggak jelas abstraknya, harus baca full text-nya nih, baru Anda cari full text-nya. Tetapi kadang kalau misalnya Anda pengen abstraknya dulu aja, Bu, supaya tahu nyari ide untuk topiknya. Boleh abstraknya dari PubMed, itu bisa dilihat abstraknya dulu. Anda nggak harus nyari full text-nya kalau di PubMed. Abstraknya dibaca, ya, kemudian full text-nya nggak perlu nanti dulu. Ya, full text, misalnya contohnya Anda masuk ke Scopus, itu bisa lihat abstraknya, dari situ bisa lihat ya. Full text database ini kalau alternatif lainnya. Anda bisa masuk dari Science Direct. Science Direct ini juga bagiannya Scopus juga, punya Elsevier ya. Ini multidisiplin, bisa berbagai subjek atau untuk subjek tertentu. Terus gimana Bu caranya milihnya? Pilih mana tools yang kira-kira paling bermanfaat atau itu memang Anda butuhkan. Mulai dari database, library katalog, ya, atau Anda nggak perlu semuanya database tadi yang saya sampaikan, cobain semua. Kalau saya, anak skripsi itu sebenarnya cukup PubMed aja, atau PubMed dulu, sebenarnya Google Scholar tuh udah lebih dari cukup untuk skripsi. Selama Anda bisa menguasai mencarinya dari situ. Jadi jangan pakai Google ya, kalau misalnya dikit-dikit masukin Google dengan title yang panjang juga yang keluar nggak akan spesifik ya. Menemukan topik yang dicari dengan cepat, tapi termasuk penelitian dari bidang lain juga yang nggak relevan kalau misalnya Anda mencarinya dari library homepage. Ada yang gampangnya tadi yang saya sebutkan barusan, web search engine, Bu. Google aja masukkan apapun di Google, pasti ada. Anda mau cari menu buka paling favorit, ada. Sampai obat-obatan COVID yang ini ada pasti. Tetapi kan itu kan butuh waktu lama juga untuk men-screeningnya. Library Catalog, ini online tools library catalog, beberapa perpustakaan ya di universitas lain, itu juga mereka akan menampilkan katalog library-nya secara langsung di web. Jadi Anda bisa mencari situ, meskipun kita nggak bisa pinjam, karena mungkin yang bisa pinjam yang mereka yang memang member dari situ. Nah, tools-nya sudah tahu, tadi jenisnya sudah tahu, strateginya sudah tahu, berarti kan sekarang tinggal ininya, Bu, jenis literaturnya seperti apa kalau misalnya kita mau cari. Yang pertama, karena kita kaitannya dengan akademik, pasti dia adalah jurnal. Ya, jurnal sini, di dalam jurnal itu isinya adalah artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau scholar dengan spesifik field. Dan ini nggak cuma nulis terus dipublish, dia harus direview dulu dengan reviewer lain yang bukan peneliti. Baru dia bisa layak untuk publikasi atau enggak. Jadi makanya kenapa jurnal ini jadi ranking tertinggi pada saat Anda menyusun naskah akademik atau naskah skripsi, penelitian, dan sebagainya. Karena dia sudah mengalami berbagai saringan sampai artikel penelitian ini layak untuk publish dan disitasi oleh banyak orang. Jadi mulai sekarang jangan pakai opini atau pakai magazine atau pakai blog untuk karya ilmiah ya. Gunakan primary artikel atau jurnal. Nah, kemudian tingkatan yang agak ke bawah dikit itu yang disebut magazine. Magazine itu majalah. Ini biasanya ditulis oleh jurnalis ya untuk mass market, artinya untuk kalangan publik yang lebih luas, tidak mempunyai spesifik ilmu tertentu. Jadi kalau jurnal itu kan spesifik ya, jurnal tentang farmasi, jurnal tentang medical science, dan apapun, dia spesifik untuk topik tertentu. Makanya kenapa ini yang paling relevan dengan topik Anda pada saat Anda mencari. Kemudian yang berikutnya ada newspaper. Nah, newspaper ini kan
koran ya, ditulis oleh jurnalis atau wartawan, memang untuk publik atau publik yang menceritakan tentang kejadian apapun yang sedang berlangsung ataupun sudah lewat tapi ditulis ini. Tapi tidak melalui penelitian. Jadi kan semua orang wartawan bisa nulis berita apapun, kan nggak perlu harus diteliti kebenarannya. Kadang kan seperti itu ya, apapun bisa ditulis. Kemudian sekarang buku. Nah, buku ini tingkatannya juga pasti jauh lebih lama daripada jurnal. Kenapa buku lama? Bayangkan buku itu butuh berapa tahun untuk ditulis, kemudian diedit, kemudian dicetak. Begitu dia keluar cetakannya, kadang informasinya udah bukan up to date lagi. Lain dengan jurnal atau penelitian. Karena setiap tahun itu pasti ada penelitian. Setiap saat itu pasti ada penelitian yang berlangsung. Makanya jurnal selalu jauh lebih update. Nah, books di sini bisa monograf. Monograf itu ya seperti yang Anda lihat Martingale, seperti itu ya. E-book itu kan hanya masalah bentuknya saja. Reference work. Kemudian buku yang memuat spesialis topik tertentu tentang farmasi, farmasi fisik, dan sebagainya. Semua buku yang bisa diakses secara online, termasuk koleksi riset dari ensiklopedia. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita sudah tahu ya, bukunya udah tahu, kemudian database-nya sudah tahu, nah sekarang, kalau udah dapat segini banyak, gimana caranya saya tahu bahwa ini bisa saya pakai, yang ini nggak bisa. Ini nggak boleh, bisa. Berarti kita harus tahu bagaimana mengevaluasi informasi yang mau kita cari di situ. Kalau misalnya untuk S1 ini kan mungkin informasinya kan juga banyak, Bu. Apakah harus tahu semuanya? Ya paling enggak tahu dari mananya. Keterbaruan itu yang utama. Artikel penelitian ini terbaru nggak? Sebisa mungkin kalau skripsi ya 5 tahun terakhir ya. Kemudian ini relevan nggak dengan topik Anda? Autoritinya, pengarah, penulisnya siapa? Penelitinya siapa? Dari yang bisa dipercaya atau dia sebenarnya belum lulus tapi dia nulis di blog, akurat nggak ini informasinya? Citasinya nggak yang bisa ditelusuri? Daftar pustakanya lengkap atau enggak? Kemudian tujuannya apakah ini dia sudah memaparkan hasil penelitian itu sesuai dengan tujuan yang sudah desain di awal. Nah ini paling nggak pada saat setiap kali Anda membaca, paling nggak Anda harus langsung aja di pikiran Anda, baru nggak ini? Biasanya kalau sama dosen pembimbingnya ditanya, tahun berapa itu? Ada lagi yang lebih baru nggak? Pengarangnya siapa? Akurat nggak datanya? Biasanya seperti itu. Nah ini cara membaca artikel tahapan pada jurnal. Nah ini sekarang mungkin Anda kemarin sudah praktikum, pasti sudah tahu. Yang dibaca apa dulu, Bu? Lihat judulnya dulu, yang pertama. Judul pasti harus pertama dulu dilihat. Kemudian yang berikutnya apa, Bu? Abstraknya dilihat. Relevan nggak? Kalau sudah, baru nanti Anda baca seluruh full text-nya. Jadi penelusurannya gimana, Bu? Penelusurannya seperti ini. Anda punya tema artikel atau jurnal, ya udah tahu. Dilihat judulnya, baca abstraknya. Nanti diulangin lagi seterusnya seperti itu. 1, 2, 3 ini terus. Nomor 4, diputuskan. Pada saat mau mencari akses, ternyata full text-nya bayar. Terus gimana, Bu? Kalau bayar ya ditanya. Tanya dosen pembimbingnya mau membelikan nggak? Atau sekarang, dan saya email ke perpus. Nanti perpus yang akan melanggan atau membelikan artikel itu untuk Anda. Kalau sudah dapat artikelnya, baru dibaca rinci. Apa dibaca rinci, Bu? Pemikiran si penulisnya, definisi atau pendapat kesimpulannya, hasilnya seperti apa, angka-angka spesifik, gambar, dan seterusnya. Kalau sudah, baru ini masuk ke reference manager Anda, dimanfaatkan untuk info awal tulisan. Anda biasanya pada saat mencari itu, oh ini nanti bermanfaat sebagai introduction, oh ini bermanfaat sebagai pembahasan pada saat Anda mau menulis. Nah biasanya nanti sama dosennya, sama saya selalu saya minta mahasiswa ini nanti untuk pembahasanmu, yang ini untuk introduction-nya, jadi dimasukkan di reference manajernya supaya semuanya bisa langsung terorganize di situ. Nah, kalau misalnya itu baru nanti Anda bisa mendukung untuk hasil penelitian Anda ininya, ya. Nah, sudah tahu, udah dapat artikelnya, udah terkumpul nih, udah semua. Terus saya taruh di mana ini, Bu, artikelnya? Nah, itu yang kita sebut kita harus bisa melakukan organizing data. Semua artikel yang tadi saya selalu menyarankan, cari PDF-nya untuk full text, kemudian disimpan, di-download. Nah,
Nanti setiap saat Anda mencari itu Anda harus tahu. Karena apa? Setiap penulisan karya ilmiah itu harus dilakukan berdasarkan sumber kepustakaan. Jadi bukan berdasarkan opini, lain dengan majalah populer ya. Dan kenapa kok perlu menggunakan pustaka? Karena penulis itu butuh bermacam informasi untuk apa? Anda kalau misalnya bilang hasil penelitian kami tidak sesuai, tidak sama dengan hasil penelitian dilakukan oleh autor sebelumnya. Bedanya di mana? Nah, itu kan berarti Anda butuh citasinya. Untuk menyajikan fakta, untuk mendukung teori, memperkuat argumentasi ya, meningkatkan pemahaman tentang topik tertentu. Jadi seluruh sumbernya yang digunakan ini perlu dikutip dalam satu naskah tersebut dan dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka. Berarti Anda butuh apa? Butuh apa, Bu? Butuh tools. Tools seperti apa yang bisa kita gunakan, Bu? Itu ada yang disebut namanya citation manager atau reference manager atau document library. Apa ini sebenarnya? Online tools atau desktop software yang digunakan untuk mengorganisasi semua full text artikel, dokumen, bibliografi, apapun yang Anda butuhkan. Nah, yang di sini yang saya sarankan adalah Mendeley. Kenapa? Mendeley itu free. Anda perlu bayar softwarenya. Anda bisa download, buka di mendeley.com, caranya seperti apa, di library atau di YouTube itu semuanya sudah ada. Nah, ini contohnya fiturnya ya. Kenapa kok saya minta Anda? Jadi, mumpung Anda masih awal, saya selalu bilang ke mahasiswa bahwa sebelum mencari harus punya Mendeley dulu. Jadi mahasiswa saya nggak mau saya suruh nerusin kalau misalnya belum punya Mendeley, belum punya ini, karena apa? Itu untuk memudahkan Anda juga. Jadi nggak nanti pada saat menulis skripsi atau proposalnya, daftar pustakanya harus diurutkan secara manual. Dan dengan Mendeley atau citasi manager ini, itu akan sangat jauh membantu Anda. Dan Anda kalau bisa ditanyain sama dosennya, artikel ini tahun berapa? Anda tinggal buka Mendeley Anda bisa menunjukkan artikelnya yang ini, Bu. PDF-nya ini sudah saya citasi di sini, seperti itu. Ya. Kenapa Mendeley di sini sama sebenarnya? Nanti ada Mendeley, ada EndNote, ada Zotero, ya apapun itu sebenarnya hanya sekedar berbagai macam citation manager yang bisa digunakan. Tapi Mendeley ini yang paling sering digunakan untuk mahasiswa karena ini free dan lebih mudah juga penggunaannya. Dia bisa diaplikasikan pada Windows, Mac, ataupun Linux. Ada metadata dari file PDF. Jadi kalau misalnya Anda punya PDF ya, autornya, nanti masuk ke Mendeley itu otomatis dia Anda nggak perlu masukin satu-satu autornya siapa, tahun berapa. Nanti dia otomatis metadata, itu kita sebut metadata ya. Jadi judul, kemudian afiliasi autor, itu kita sebut metadata, itu akan otomatis masuk. Pada saat Anda mensitasi di pustaka, di naskah Word Anda, dia akan otomatis membuat daftar pustaka untuk Anda. Jadi nggak masukin satu-satu. Begitu nanti naskah proposal Anda dicoret-coret, misalnya sampai pembimbingnya, ini paragraf ini ganti, keluar dari sini. Nah, nanti daftar pustakanya otomatis akan menyesuaikan, jadi nggak masukin manual. Ya. Backup dan sinkronisasi data Anda bisa akses online, jadi kalau misalnya Anda berganti komputer, data Anda di backup di iCloud-nya untuk Mendeley. Smart filtering dan tagging, ya kalau Anda mau berlangganan diberitahu ada istilah jurnal tertentu yang nanti Anda minta diinformasikan ada penelitian terbaru, nanti bisa di-tagging. Impor dokumen dari PubMed, Google Scholar, ya, integrasi dengan berbagai macam fitur jejaring sosial, iPhone, kemudian iPad, semuanya bisa. Free web storage 2 GB itu online backup ya. Jadi untuk online backup, makanya tadi saya bilang login dulu dengan Mendeley, Anda itu otomatis akan mempunyai backup data. Nah, bagaimana langkah dalam melakukan menginstal Mendeley? Pertama, Anda masuk mendeley.com ya, tadi saya sebutkan, diinstal, kemudian membuat library, baru mengolah dokumen dan referensi, membuat citasi atau daftar pustaka. Nah, ini yang Anda harus lakukan minimal habis ini, paling enggak. Anda install dulu Mendeley-nya, belajar itunya, mulai mencari-cari artikel untuk yang sesuai dengan minat Anda. Nah, kalau sudah bikin akun ya, install tadi ya, sudah di-download di desktop, setiap kali Anda punya artikel, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya Mendeley ya, nanti left panel, ini central panel, ini right panel. Semua artikel nanti yang sudah Anda download itu akan masuk ke sini, termasuk PDF-nya. Nanti kalau misalnya masuk di sini, PDF-nya bisa kebaca di sini. Ya, ini contohnya nanti seperti ini. Ini ada yang install MS Word plugin ya, ini nanti artikelnya ini agak blurred ya. Ada PDF-nya di sini, nanti tinggal klik aja. Jadi kenapa kok sekarang udah nggak perlu misalnya bacanya langsung, ya ada beberapa orang yang lebih suka di highlight Bu, di stabilo. Tapi kalau
PDF di sini kan juga bisa di-highlight. Kan lebih hemat, lebih ini bisa dibuka berkali-kali. Kalau misalnya nanti ditanya sama dosen, saya mau pustaka yang kamu citasi ini pustaka yang mana, tinggal ditunjukkan aja, kirim linknya ke dosennya, udah beres ya. Jadi itu nanti akan memudahkan Anda dan juga dosen pembimbing. Bahkan di sini Anda bisa membuat folder sendiri, misalnya folder skripsi, folder PKM, nanti folder apalagi, folder praktikum. Nah, nanti pustakanya dia akan sendiri melink di sini sendiri. Ya, Anda mau memindahkan dari satu folder ke ini dan ini bisa dilakukan. Ya, ini nama autornya bisa di search, PDF-nya juga bisa kelihatan mana yang sudah bisa di search. Nah, di sini kan sudah menulis, Bu, sekarang supaya tadi katanya disebutkan bisa menulis pustaka langsung otomatis. Kalau Anda sudah masuk ke Word, ya, setiap referensi ini yang kemarin pada saat praktikum mestinya sudah membuat manuskrip, berarti harusnya sudah bisa dipakai juga kan Mendeley ini. Nah, ini nanti untuk karena praktikum sudah belajar, pada saat skripsi ya jangan dihilangkan. Itu kan juga sama. Pasti Anda mungkin sekarang sudah punya Mendeley. Nah, apakah bikin Mendeley akun baru, Bu? Nggak usah, tinggal bikin grupnya aja. Kalau kemarin grupnya, foldernya adalah khusus praktikum, yang di sini Anda bisa membuat khusus skripsi. Nah, nanti tinggal mencari autornya siapa, langsung diklik OK, nanti otomatis dia akan tersitasi. Seperti ini nanti ya. Keluarnya seperti apa, nanti dia akan ini otomatis sudah membuat daftar pustaka. Nah, sama, saya yakin sebagian besar dari Anda kemarin pas praktikum mungkin sudah mengaplikasikan dengan Mendeley ini ya, jadi citasinya lebih gampang ini ya. Nah, kalau misalnya ini sudah, ya tadi kan sudah mulai organisasinya sudah, nah sekarang kalau misalnya kita lihat apa yang harus dilakukan, Bu, kalau sudah tinggal Anda membaca sitasi dan bagaimana membuat sitasi pada saat menulis skripsi atau tesis. Ingat, kita punya petunjuk skripsi ya, jadi sesuaikan dengan ketentuan penulisan skripsi atau tesis nanti ada di farmasi. Biasa umumnya Harvard Style ya. Ada dua macam in-text reference, itu artinya sitasi pada saat di paragraf ya, dan kemudian daftar pustaka juga yang di bawah ya pada saat akhir. Penulisan sumber pustaka itu sesuai dengan petunjuk skripsi. Nanti tolong diperhatikan ya. Kalau Harvard nanti seperti apa. Kalau misalnya ini ada nama autor dan tahun, dan seterusnya ya itu yang Harvard. Nanti kalau ada yang APA atau style ada yang pakai nomor ya. Vancouver yang pakai nomor 1 dalam kurung. Nah, itu tergantung petunjuk skripsinya seperti apa nanti yang dimuat. Ya. Nah, itu yang Anda harus baca. Pada saat proposal kan juga seperti diminta. Ini contohnya kalau misalnya di reference list di daftar pustakanya. Untuk majalah atau jurnal, ini tulis lengkap, tahunnya berapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa. Untuk nama Indonesia dipakai penulisan dikti, misalnya ini ditulis Purwanto DA, jadi nama belakang dulu, kemudian ininya itu. Nah, petunjuk skripsi ini sebenarnya Anda sudah bisa download di website ya, sebenarnya. Ini punya saya masih 2020, tapi mungkin nggak ada perubahan atau mungkin sudah ada yang terbaru. Nah, tapi seingat saya mungkin yang terakhir ini juga sudah 2020 yang udah terakhir ininya ya. Atau mungkin ada yang baru lagi, nanti silakan dicek lagi ya. Nah, kalau misalnya citasi ini khususnya itu tadi menggunakan Mendeley. Tadi saya sebutkan ada Mendeley, tapi ada yang berbayar juga yang disebut EndNote. Yang free lain adalah Zotero. Sebenarnya tergantung Anda mau pakai yang mana. Lebih suka pakai yang mana. Kalau saya udah terlalu njor punya EndNote, Bu, kemarin misalnya sudah ada pas kebetulan ada berbayar, nggak masalah. Apapun citation manager yang Anda gunakan, itu nggak masalah selama Anda bisa menggunakan, dan itu sangat membantu Anda. Tapi saya tidak menyarankan kalau Anda tidak menggunakan tetap manual ya. Jadi sebisa mungkin gunakan itu daftar pustakanya ya. Oke, itu mungkin dari saya, tapi sebelumnya nanti akan ada saya praktek sedikit supaya paling nggak Anda tahu ya kita masih ada waktu berapa mungkin Zara, tapi kalau misalnya ini saya kasih kesempatan kalau ada pertanyaan, sampai nanti kalau misalnya tugasnya Anda ini silahkan, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, saya mungkin kembalikan dulu ke Zahra, nanti ada beberapa slide terakhir, nanti saya kasih tipsnya. Silahkan. Ya baik, kalau begitu terima kasih Bu Elida yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Baik, karena sudah pemaparan materi, kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab nih.
Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau dapat langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Oke, sambil mungkin nunggu pertanyaan ya, saya ingin nanti kalau misalnya Anda, ini ada praktis ya, kemarin kan saya tanya mungkin kalau misalnya cukup waktunya atau ada yang berminat untuk mencoba, silakan ini bisa dicoba ya. Kalau misalnya Anda punya topik ini, saya punya topik How can pharmacists reduce polypharmacy in elderly. Nah, di sini kata kuncinya, kalau misalnya punya judul seperti ini, nanti silakan dicoba ya. Mungkin ini teman-temannya mungkin masih di rumah masih belum tune in ya, tapi silakan dicoba. Kata kunci kalau misalnya Anda punya topik seperti ini, kata kunci atau keywords apa yang digunakan untuk mencari. Nah, di sini kan Anda harus tahu, berarti ada kata kunci farmasis di sini ya. Kemudian ada polifarmasi dan ada elderly. Jadi 3 kata kunci ini yang Anda bisa gunakan. Oke, kemudian strateginya seperti apa, Bu? Strateginya tadi yang sudah saya jelaskan. Anda mau mencari di mana? Mau ini dikombinasikan Boolean logic, ya, atau nanti mau seperti apa? Yang langsung sendiri-sendiri aja. Elderly itu ada kata lainnya, Bu. Bisa geriatrik, ya, geriatrik. Bisa older people ya. Nah, itu nanti yang Anda bisa kombinasikan seperti itu. Kemudian, database apa Bu yang bisa digunakan? Kalau ini kaitannya dengan kesehatan, saya sih selalu menyarankan supaya Anda bisa lebih spesifik, Anda langsung masuk ke PubMed. Ya, nanti dari PubMed di situ Anda bisa lihat nanti ini mungkin kalau misalnya ada waktu saya tunjukkan ya nanti masuk PubMed-nya seperti apa. Nah, ini nanti silahkan dipraktekkan. Oke, kemudian masih belum ada pertanyaan ya, nggak apa-apa nanti sampai terakhir aja. Mudah-mudahan kalau nggak ada pertanyaan itu karena sudah paham semua ya, karena kan materinya memang nggak berat ya. Jadi, nah ini yang pesan saya, karena semester depan ini Anda sudah mulai untuk memilih minat untuk skripsi ya, paling nggak yang pertama yang Anda harus lakukan, pertama pada saat Anda mencari literatur ini, definisikan dulu yang sebenarnya yang mau Anda cari itu apa. Tetapkan dulu yang mau Anda cari itu apa. Anda mau nyarinya di mana? Tadi kan saya sudah ngasih clue ya. Paling nggak minimal kalau untuk skripsi, Anda bisa di farmasi ya, terutama itu Anda bisa cari PubMed, Google Scholar atau Scopus ya. Google Scholar itu terlalu luas ya. Jadi setelah PubMed mungkin Anda bisa nyari spesifik ke Science Direct atau Scopus. Baru kemudian kalau Anda sudah tahu strateginya seperti apa, pakai kata keyword apa. Beberapa di antara kalian mungkin nanti kalau misalnya skripsi itu akan masuk ke topik-topik yang mungkin ada beberapa mahasiswa dalam satu grup. Nah, itu kan berarti bisa bekerja sama juga dengan teman-temannya. Oke, kamu nyari yang kata kuncinya ini, kamu yang ini, aku yang ini, kayak gitu ya. Nah, nanti dari situ kan bisa bareng-bareng untuk menghemat waktu, nanti bisa ditelaah bareng-bareng. Dan itu disimpan, save yourself for future use, itu tadi yang saya bilang, gunakan citation manager tadi. Bisa Mendeley, apapun yang selama Anda bisa dan kompatibel dengan device Anda, itu silahkan bisa digunakan. Ya. Yang terakhir dari saya, the clock is ticking. Artinya apa? Jangan bilang, oh semester depan masih lama Bu, habis UTS masih A, nanti masih belum. Tetapi Anda harus ingat, pilih minat skripsi Anda segera mungkin ya. Kalau misalnya Anda sudah menentukan minat di departemen atau KBK mana, itu harus mulai mencari, misalnya tanya kelas kayak gimana, nanti kira-kira penelitiannya seperti apa, dan sebagainya. Di beberapa, kalau kemarin kan sudah mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Andi ya, kalau kayak di KBK Karkom, itu kan penelitiannya lebih banyak ke lapangan ya, karena nggak ada lab khusus untuk yang penelitian, karena berbasis survei, biasanya ada beberapa, kalau kayak saya ya, kalau misalnya membuka, misalnya ada adik-adik kelas yang pengen melihat survei itu kayak gimana, itu saya biasanya mempersilakan untuk ikut join gabung dengan kelasnya supaya tahu. Ya, tapi bukan berarti nanti harus skripsinya di situ, enggak. Tapi kalau misalnya pengen tahu surveinya seperti apa sih, tapi karena kemarin Anda kan sudah dapat farmasi masyarakat ya, hampir seperti itu, tapi yang ini kali ini surveinya kan langsung terjun ke masyarakat. Jadi kalau misalnya itu
nanti bisa kontak ke kelasnya ya. Kak, mau saya boleh nggak sih Kak mau ikut kalau pas survei kalau ke puskesmas tuh kayak gimana? Silakan nanti bisa ikut. Kalau misalnya ternyata capek ya, udah nggak jadi di situ. Oh ternyata nyenengin ya, intinya ya itu silahkan. Kemudian cari topik yang sesuai dengan minat ya. Jadi artinya pilih pertimbangannya tadi kan skripsi kan banyak topik skripsi yang menarik. Kenapa? Kalau misalnya Anda nggak minat, ya nggak akan selesai itu skripsi ya. Jadi jangan dilihat karena temennya milih di situ, terus kemudian jadi pengen di situ. Yang pertama minat Anda juga ya. Kemudian buat strategi penulisan Anda sendiri dan segera mulai menulis. Karena sooner is better kalau misalnya Anda sudah tahu ininya. Do snack writing, yang saya selalu bilang. Snack writing itu artinya apa, Bu? Snack writing itu nulis dikit-dikit tapi terus. Sama kan kalau misalnya Anda snacking itu kan enak kan nggak perlu banyak, Bu. Iya dikit-dikit tapi terus ya. Sama kalau ini sekarang kita buat untuk writing ininya. Oke, sampai sini mungkin dari saya itu saja. Kalau misalnya masih ada waktu, nanti saya tunjukkan sebentar yang untuk PubMed ya, sampai menunggu pertanyaan. Silakan Zara, ini kalau misalnya ada pertanyaan. Ya, ini ada saya yang bertanya, Bu. Dari silakan. Kak Hiro, bisa langsung menyalakan mic-nya langsung, Pak. Baik, permisi izin bertanya, Bu. Jadi saya tuh pernah mencari literatur di PubMed. Nah, tapi itu kebanyakan literaturnya itu kayak cuma stuck di abstrak saja dan tidak bisa dilihat full text-nya. Dan kalau misal saya mendapati hal seperti ini, berarti langkah saya untuk mendapatkan full text ini harus ganti ke sumber yang lain gitu ya, Bu? Atau mungkin gimana? Ya, oke, ini bagus pertanyaannya ya. Ini saya tunjukkan ya. Jadi misalnya, ini saya share dulu. Sudah kelihatan belum PubMed-nya ya? Sudah, Ibu. Nah, di sini misalnya saya ini ya, tadi saya mencari tentang pertanyaan tadi ya. Saya nyari poliformasi, elderly ya, kemudian or geriatri, tapi yang bentuknya systematic review. Ini kan ada 218 ya. Kalau Anda sudah nyari di sini kan nanti di sini pilihannya kan bisa N, bisa OR, bisa not ya. Nah, nanti ini keluarnya di bawah sini. Kalau saya cuma nyari kata kunci ini pencarian pertama kan yang keluarnya sekian, tapi saya pengen ini coba lihat sih keluarnya berapa. Saya klik di sini. Nanti kan, nah ini yang baru tadi keluarnya misalnya ya. Kita cari, kalau misalnya ada tulisannya free, ini kan berarti full text-nya bisa diakses ya, Mas ya. Kalau misalnya nggak ada, terus gimana, Bu? Kalau ini kan free, udah jelas. Ini free, ada tulisannya free. Kalau misalnya nggak ada, ini saya nggak tahu ini ada nggak. Misalnya ini ya, kita lihat. Nah, di sini kan Anda bisa lihat ini ya, artikel ini tadi yang saya sebutkan. Kenapa kok Anda sebelum kita cari akses full text-nya ya, kenapa kok saya bilang tadi Anda harus punya reference manager? Kan ada ini bacanya banyak. Di sini kan ada site kan. Nah, ini ada site ini tinggal Anda download aja, Anda buka di Mendeley Anda atau EndNote Anda, nanti dia akan otomatis tersimpan di pustaka Anda. Makanya kenapa kok saya bilang lewat PubMed supaya ada fasilitas ini atau Science Direct atau apapun supaya memudahkan Anda. Nanti baca nyari dulu misalnya. Nah sekarang ini kan abstraknya aja ya. Full text-nya gimana Bu? Kita lihat ini full text-nya free atau enggak. Kalau misalnya itu di download di situ ya. Kalau misalnya dia nggak free, Anda bisa kirim linknya itu ke perpustakaan Mas. Bisa seperti itu. Atau Anda search di Google aja, biasanya itu kadang ada yang dia menyebutkan free. Kalau ini sih kayaknya free, kalau lihat dari sininya. Ini adalah ya. Nggak kelihatan ya. Ini aja kita cari yang lainnya dulu. Misalnya yang jelas nggak ada, tapi apakah free atau enggak ya. Ini kayaknya kok cuma. Nah kayak ini, itu linknya Mas, bisa di, oh ini sama, ini berubah itu. Bisa dikirim ke perpustakaan Mas. Atau kalau bisa itu minta tolong ke dosennya atau nyariin. Nggak apa-apa. Nah ini kalau kayak gini, ini kan pasti free ya. Ada tulisannya PMC free. Makanya kenapa kalau saya nyarinya di PubMed. Tapi kalau misalnya Anda yang misalnya, itu kan penelitiannya lab Bu. Terus gimana saya ini ya. Kalau data lab ini yang kimia atau apa, mungkin Anda akan lebih spesifik kalau Anda masuknya ke Science Direct ini ya. Dari sini Anda juga sama.
mau nyarinya apa, keywordsnya apa, nanti tampilannya seperti apa. Misalnya, ya nanti tinggal dicari aja. Dari situ dia akan kelihatan, ini kan advance-nya banyak ya. Anda bisa klik advance, nanti ini apa, itu terlalu banyak banget ini. Kalau misalnya ini. Di sini dia ada pilihannya ini, Life Science. Salah satu misalnya contoh ya. Saya klik di sini. Kalau Anda dari UNER, itu Science Direct ini sama Scopus itu free. Jadi Anda bisa akses ini ya. Nah ini kan dari sini bisa kelihatan ya, view PDF. Tapi biasanya view PDF ini harusnya kadang ada yang bayar, kadang ada yang enggak. Ini bayar kayaknya. Oh enggak, ini enggak bayar. Nah kayak gini loh. Itu ya Mas ya. Nanti kalau misalnya itu kirim linknya aja ke perpus, tanya saya mau akses ini tapi nggak bisa. Mereka responnya cepat kok di email. Nanti mereka yang akan nyariin. Kalau misalnya kelamaan Bu, gimana? Ya pakai ini di kontak dosennya. Tapi biasanya mahasiswa juga tahu caranya mengakses artikel full text-nya seperti apa. Gitu mungkin Mas Ludiro menjawab nggak pertanyaannya nih? Iya Bu, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, bagi para peserta yang masih ingin bertanya, dipersilakan bertanya, boleh melalui raise hand ataupun dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ya, mungkin masih berpikir-mikir mungkin ya, masih bingung. Tapi mudah-mudahan dari sekian ini, kan kemarin BEM sudah mengapresiasi untuk melakukan roadshow ya, berbagai itu, jadi paling nggak kalian punya gambaran kan tentang nanti skripsinya yang mau dilakukan, ya kan? Oke, Zahra, saya kembalikan ke Zahra. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan yang masih itu, silakan saya bisa dikontak kapanpun. Silakan untuk kalau misalnya ada yang pertanyaan itu. Nah, kemarin kan juga sudah informasi masyarakat ya, berarti kan sudah pernah ketemu sama saya juga ya. Jadi silakan kalau misalnya ada apapun yang mau ditanyakan terkait pustaka, silakan bisa tanya ke saya atau kelas-kelas yang mereka skripsinya di Farkom atau mana itu dia sudah tahu. Kalau yang di Farkom wajib pakai, nggak diwajibkan ya. Atau kalau yang sama saya pasti wajib harus punya Mendeley. Kalau ininya supaya memudahkan juga ininya apa untuk penulisannya. Jadi Anda bisa bertanya ke kakak kelas yang sekarang saat ini sedang skripsi. Ininya gimana cara penulisannya untuk nyesal ini gimana itu silahkan. Ini. Itu aja Zahra, silahkan. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan lagi dari Bu Elida? Enggak sih, dari saya cuman itu aja pesan saya nanti kalau untuk skripsi pokoknya tentukan minat baik-baiknya ya, yang kira-kira memang Anda tertarik, kemudian segera nanti kalau misalnya itu rajin bertanya ke kakak kelas yang sudah skripsi dimanapun, di KBK manapun ya, supaya nanti tahu ininya seperti apa, karena yang mengalami itu kan kakak kelas ya, jadi kan mereka pasti lebih tahu. Atau kalau misalnya Anda nggak mau penting kakak kelas, saya memang pengennya topik ini dengan dosen tertentu, ya nggak apa-apa, silahkan. Nanti pendaftaran skripsi itu kan pasti akan dibuka sesuai dengan semesternya ya. Nah itu Anda harus rajin-rajin update mengikuti mana yang ingin Anda cari ininya ya. Dan kemudian kalau sudah, itu harus bekerja keras. Tadi kan katanya skripsi perjuangan ya. Jadi ya sama-sama harus berjuang ininya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya ya, dan sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan tentang penelusuran pustaka ini. Ya baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elida yang telah hadir dan mengisi materi pada acara Siap Skripsi hari ini. Sekiranya cukup sekian untuk acara Siap Skripsi 2022 dengan topik literatur review, pencarian dan penelusuran pustaka, yang juga merupakan akhir dari rangkaian acara Siap Skripsi di tahun 2022 ini. Sebelum saya mengakhiri acara pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan selama jalannya rangkaian acara pada hari ini.
Saya Zahra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.